Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Jadi hari ini aku akan mencari teman-teman aku untuk kita wawancarai, yaitu untuk tugas remedial biologi. Jadi aku akan mewawancarai kurang lebih 7 orang ya. Oke, mari kita cari. Jadi hari ini aku udah sama temen aku nih dari anak kelas 107. Siapa ya namanya kira-kira? Halo, aku Kiara Rasti dari kelas 107. Nah, jadi hari ini dia pengen nanya sesuatu tentang bioteknologi nih. Kita dengerin yuk dia pengen nanya apa. Kamu pengen nanya apa nih Kiara ke aku? Jadi aku pengen tanya apa aja mikroorganisme yang digunain dari hasil pangan. Oh, jadi mikroorganisme yang digunain di hasil pangan tuh ada banyak banget nih. Ada kayak keju, dia tuh menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau bisa juga Lactobacillus lactis. Dia tuh jenis mikroorganismenya bakteri, bahan bakunya susu. Nah, yang kedua tuh ada tapai. Tapai itu menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae, jenis mikroorganismenya jamur, bahan bakunya singkong. Nah, yang ketiga ada yogurt, dia menggunakan Lactobacillus bulgarisus, jenis mikroorganismenya bakteri, bahan bakunya ada susu. Yang keempat ada tempe, Rhizopus oryzae atau juga bisa disebut Rhizopus oligosparus, jenis mikroorganismenya jamur, bahan bakunya kacang kedelai. Nah, yang kelima ada sosis, Pediococcus cerevisiae, jenis mikroorganismenya bakteri. Bahan bakunya itu ada daging sapi. Terus ada juga tauco, Aspergillus oryzae, jenis mikroorganismenya jamur. Bahan bakunya kacang kedelai. Yang ketujuh ada oncom, Neospora stobulia atau Neospora crassa, jenis mikroorganismenya jamur. Bahan bakunya ampas tahu atau ampas kacang. Nah, kira-kira segitu aja tuh yang bisa aku sebutin. Udah cukup banget, aku udah makin ngerti nih. Aduh, ya udah, terima kasih ya teman-teman. Dadah. Halo semuanya. Jadi hari ini aku udah dapat temen aku nih dari kelas 107. Siapa nama kamu? Perkenalkan, nama aku Ananda Cika dari kelas 107. Nah, di materi tentang bioteknologi ini, kira-kira kamu apa nih bagian mana yang kurang ngerti? Mungkin biar bisa aku bantu jelasin. Apa sih yang dimaksud sama bioteknologi dan ada berapa macam bioteknologi? Oh, kamu menanyakan itu ya. Nah, jadi bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa menggunakan teknologi. Nah, bioteknologi itu ada dua. Yang pertama yang tradisional, ada juga yang modern. Nah, bioteknologi yang tradisional itu disebut dengan bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional itu tuh yang pertama dia tuh ditemukan sejak awal peradaban manusia. Nah, jadi tuh bioteknologi konvensional tuh udah ditemuin semenjak adanya manusia. Terus juga yang kedua menggunakan sebuah bagian tubuh mikroorganisme dan juga peralatannya tuh masih sangat sederhana, tidak membutuhkan tenaga. Jadi prosesnya itu kurang steril dan hasilnya tuh produknya sedikit dan belum terstandari. Itu dikarenakan bioteknologi konvensional itu kan masih menggunakan cara tradisional. Jadi dia tuh masih yang kayak hasilnya, terus juga yang masih banyak minus-minusnya. Nah, sedangkan kalau bioteknologi modern tuh dia udah semakin canggih. Jadi itu ya dia, tapi tuh bioteknologi modern tuh baru ditemuin tuh sejak struktur dan fungsi DNA tuh ditemukan. Nah, terus itu beda penggunaan mikroorganismenya kan. Kalau sebelah konvensional kan nggak seluruhnya, kalau modern tuh dia cuma menggunakan sebagian tubuh mikroorganisme. Nah, dia tuh juga sebenarnya peralatannya tuh semakin canggih. Nah, dengan peralatannya semakin canggih dia tuh membutuhkan tenaga yang ahli gitu. Nah, karena semuanya udah bagus lah, modern udah makin maju, prosesnya tuh udah mulai steril, hasil produknya tuh banyak dan juga udah tersandari. Nah, kira-kira tuh kayak gitu penjelasannya. Oh gitu. Jadi bioteknologi itu ada dua macam ya, yang tradisional sama konvensional. Ya, betul. Itu modern. Nah, sekian dari kami. Bye-bye. Halo semuanya. Jadi hari ini aku udah bersama teman-teman aku nih. Siapa ya namanya kira-kira? Aku Bita dari kelas 28. Oke, Bita. Jadi di semester 2 ini kan kita lagi belajar tentang biologi nih. Nah, kira
bingung nih, aku suka lupa nih, aduh susah banget sih kayak gimana gitu. Tapi aku bisa Aku mau nanya dong, apa penghasil obat antibiotik itu apa ya? Oh, penghasil obat antibiotik. Nah, penghasil obat antibiotik itu yang pertama ada penisilin. Penisilin tuh fungsinya buat menyembuhkan penyakit infeksi kuman oleh jamur Penicillium notatum atau Penicillium caudatum. Nah, yang kedua ada cephalosporin. Dia tuh fungsinya untuk menghambat bakteri resisten penicillin. Dia tuh menggunakan jamur Cephalosporum sp. Nah, yang ketiga ada Streptomyces. Dia tuh fungsinya buat membasmi mikroorganisme resisten penicillin dan cephalosporin. Dia tuh menggunakan jamur Streptomyces gaseus. Yang keempat ada tetracycline. Dia tuh fungsinya buat menghambat bakteri penicillin menyebabkan alergi oleh jamur Streptomyces erythroideus. Yang kelima ada polycycline. Dia tuh fungsinya buat membasmi bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif itu menyerap berwarna merah dan tidak resisten terhadap antibiotik oleh bakteri Bacillus pidimsa. Dan yang terakhir tuh dia ada kandungan lambasic acid. Fungsinya buat membasmi bakteri gram positif. Bakteri gram positif itu menyerap berwarna violet dan resisten terhadap antibiotik menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Nah, kira-kira kamu udah mulai agak paham nggak? Udah paham ya? Makasih ya. Jadi sekian dari kami. Terima kasih, bye-bye. Halo semuanya, jadi hari ini aku udah sama temen aku nih. Siapa ya namanya ya? Ganesha, saya dari 10.5. Oke, jadi Ganesha, kan di semester 2 ini kan kita belajar tentang bioteknologi nih. Betul. Kira-kira ada nggak sih materi yang kamu masih kayak kurang paham, kurang mengerti gitu? Aku bisa bantu jelasin ke kamu nih. Sebenarnya sih nggak paham semua ya, tapi nanya dikit aja nih. Boleh. Pengen nanya, kira-kira apa tuh? mikroorganisme penghasil energi sama pembasmi hama tanaman itu apa aja sih? Ya ini aku bantu jawab ya. Mikroorganisme penghasil energi itu yang pertama ada bahan bakar alkohol diperoleh dari hasil fermentasi gula, tebu, pati, jagung. Bakterinya itu dia pakai bakteri Clostridium, Thermocellum, sama juga Themonaecobacter ethanoius. Nah, jamurnya tuh dia pakai Saccharomyces cerevisiae. Nah, yang kedua itu ada gas metana. Dia tuh menghasilkan metana dan mereduksi CO2 dan H2O secara anaerob oleh bakteri Metamonase dan bakteri Metabacterium sp. Nah, yang ketiga ada gas hidrogen oleh gagang hijau Corella pyrenaidosa dan bakteri Clostridium butyricum. Nah, kalau mikroorganisme pembasmi hama tanaman itu namanya bakteri Bacillus thuringiensis. Dia tuh menghasil senyawa delta endotoxin berupa taksin protein kristal yang dapat membasmi hama. Jadi kira-kira itu doang tuh yang bisa aku jelasin. Kamu udah mulai ngerti nggak? Udah mulai ngerti, terima kasih ya. Sama-sama. Bye-bye. Dadah. Halo semuanya. Jadi hari ini aku udah sama teman aku nih. Kira-kira siapa yang namanya? Nama aku Siti Hadijah dari kelas 10.5. Oke, jadi di semester 2 ini kan kita belajar tentang bioteknologi nih. Kira-kira ada nggak sih materi tentang bioteknologi yang belum terlalu kamu mengerti? Jadi nanti aku bisa bantu tolong jelasin ke kamu gitu. Jadi aku mau nanya, apa itu pengertian rekomendasi DNA sama langkah-langkah pengertian rekomendasi DNA? Oke, jadi untuk pengertian rekomendasi DNA itu, rekomendasi DNA adalah proses yang melibatkan pemotongan dan penyambungan fragmen DNA dari dua atau lebih sumber untuk menciptakan urutan DNA baru. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menambahkan gen baru ke dalam genom suatu organisme atau untuk mengubah urutan gen yang ada. Jadi itu pengertian tentang rekomendasi DNA. Nah, apa sih langkah-langkah rekomendasi DNA? Jadi yang pertama tuh ada isolasi DNA. Itu tuh isolasi DNA tuh DNA dari sumber yang ingin ditambahkan atau dimodifikasi diambil. Ini bisa berupa gen dari organisme lain, misalnya gen tahan pestida dari bakteri. Yang kedua itu pemotongan DNA. Ini tuh enzim restitusi digunakan untuk memotong DNA di tempat yang spesifik. Yang ketiga penyambungan DNA. Nah, ini tuh fragmen DNA yang dipotong disambungkan dengan enzim ligase untuk menciptakan molekul DNA rekombinant. DNA ini bisa ditambahkan ke dalam plasmid atau vektor lain
yang dapat dipindahkan ke dalam sel penerima. Nah, yang terakhir tuh ada transformasi. Molekul DNA rekombinant dimasukkan ke dalam sel penerima, misalnya bakteri atau sel tumbuhan. Sel ini kemudian berkembang biak, dan jika berhasil akan mengekspresikan gen baru yang ditambahkan. Nah, teknik rekombinasi DNA ini banyak digunakan dalam produksi organisme transgenik seperti tanaman tahan terhadap herbisida atau hewan yang menghasilkan protein terapeutik dalam darah atau susu. Jadi kira-kira gitu tuh pengertian rekombinasi DNA sama langkah-langkah rekombinasi DNA. Kamu udah paham belum? Aku udah paham sih, terima kasih banyak ya. Tadinya aku gak paham, sama itu aku jadi paham. Ya, sama-sama. Jadi, bye-bye. Bye-bye. Halo semuanya. Jadi hari ini aku udah sama temen aku nih. Siapa ya namanya? Nama aku India Syampuarda dari kelas 10-5. Nah, jadi di semester 2 ini kan kita belajar tentang bioteknologi nih. Kira-kira materi tentang bioteknologi apa nih yang nggak kamu ngerti gitu? Aku tuh masih belum ngerti tentang pengertian cloning embrio. Boleh minta tolong kamu jelasin nggak? Nah, aku bakal ngejelasin tentang pengertian cloning embrio sama langkah-langkahnya nih biar kamu juga tahu ya. Boleh. Nih, jadi cloning embrio itu adalah proses di mana embrio yang sudah dibuahi dibagi menjadi 2 atau lebih bagian yang masing-masing dapat berkembang menjadi individu yang terpisah dan identik secara genetik. Nah, proses ini biasanya dilakukan pada tahap awal perkembangan embrio, yaitu pada fase blastokista, sebelum diferensiasi sel terjadi. Nah, cloning embrio biasanya dilakukan pada hewan yang memiliki potensi reproduksi dan hasilnya adalah individu yang identik secara genetik. Nah, lalu apa sih langkah-langkah cloning embrio itu kayak gimana aja? Nah, yang pertama tuh pengambilan sel telur dari hewan betina yang sehat. Lalu pembuahan sel telur dengan sperma untuk menghasilkan zigot. Dan ketiga, setelah zigot berkembang menjadi embrio tersebut dibagi menjadi 2 atau lebih bagian. Nah, yang terakhir tuh setiap bagian embrio kemudian ditanamkan ke dalam rahim hewan betina yang berbeda yang akan melahirkan individu kloning. Nah, cloning embrio umumnya digunakan untuk memproduksi hewan yang sifat-sifat tertentu seperti hewan yang menghasilkan susu atau hormon yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, jadi gitu tuh kira-kira. Oke, makasih banget. Aku udah ngerti banget nih jadi sekarang. Nah, ya udah sekian. Makasih, bye-bye. Semuanya. Jadi hari ini aku udah sama temen aku nih. Kamu boleh perkenalin diri kamu. Boleh dong, nama aku Nimati Soleha dan anak 10-5. Oke, jadi di semester 2 ini kan kita belajar tentang bioteknologi nih. Kira-kira materi apa sih yang kamu masih kurang ngerti? Aku mau nanya dong pengertian hidroponik dan langkah-langkahnya. Nah, aku bantu jelasin ya. Jadi, hidroponik itu adalah metode pertanian yang menanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Sebagai gantinya, tanaman tumbuh dalam larutan udara yang kaya akan nutrisi dan mineral. Teknik ini sangat cocok digunakan di daerah dengan lahan terbatas atau tanah yang kurang subur. Dalam sistem hidroponik, akar tanaman menyerap nutrisi terlarut dalam udara atau larutan nutrisi. Tanaman bisa ditanam langsung dalam wadah yang berisi udara tercampur nutrisi atau menggunakan media yang tidak terlarut seperti kerikil arang, sekam, spons, atau serbuk kayu untuk menyongkong tanaman. Nih, aku juga sebutin nih ya contoh-contoh tanaman yang menggunakan metode hidroponik. Kalau sayuran tuh ada selada, bayam, kangkung, sawi, buncis, pakcoy, kailan, timun, seledri, cabai, dan lain-lainnya. Nah, kalau buah-buahan tuh juga ada tuh. Nah, dia tuh ada tomat, melon, semangka, anggur, ataupun juga stroberi juga bisa. Nah, tanaman hias tuh juga bisa. Itu tuh tanaman hiasnya tuh namanya Aglaomonstera, pakis, ataupun juga anggrek. Nah, langkah-langkah nganuin hidroponik tuh alat dan bahannya tuh pipa peralon, penutup pipa, gelas plastik, larutan nutrisi, bibit tanaman, dan media tanam seperti rock wool atau spons. Nah, yang lalu kedua tuh potong dan lubangi pipa paralon. Nah, lubangi pipa paralon sesuai ukuran gelas plastik yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, siapkan larutan nutrisi. Siapkan larutan nutrisi yang sesuai dengan jenis tanaman yang akan ditanam.
Nah, yang keempat tuh semai benih. Potong media tanam menjadi ukuran kecil, basahi dengan air, buat lubang di tengah media, lalu masukkan benih dan tutup dengan plastik hitam. Simpan di ruangan gelap selama 1-2 hari. Lalu yang kelima tuh pindahkan ke sistem hidroponik. Setelah bibit memiliki 2 atau sampai 3 daun sejati, pindahkan ke sistem hidroponik. Nah, perawatannya tuh lakukan perawatan dengan rutin, memeriksa level larutan nutrisi setiap hari dan menyesuaikan pH larutan setiap 2-3 hari. Jadi kira-kira kayak gitu tuh. Oke, makasih ya udah dijelasin. Sama-sama. Bye-bye. Lanjut. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Boom.